Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam pelajaran agama. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur untuk bimbingan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan belajar pendidikan agama Tuhan. Kiranya Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti untuk setiap pembelajaran yang diberikan oleh guru kami, dan bahkan kami dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, khususnya di dalam keluarga kami mampu menjalankan fungsi dan tugas kami masing-masing, khususnya kami sebagai anak Tuhan. Kami mohon Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, sehingga kami dapat terus diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk belajar, dan kami menyerahkan pembelajaran kami dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan ini kita akan masuk di dalam bab yang ketiga, yaitu tentang fungsi dan tugas keluarga. Ketika kita belajar fungsi dan tugas keluarga, sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini? Ada 3 hal yang diharapkan di dalam pembelajaran hari ini. Ada 3 tujuan yang harus tercapai di dalam pembelajaran hari ini. Tujuan yang pertama di dalam pembelajaran hari ini diharapkan adalah kita dapat menjelaskan fungsi keluarga. Yang kedua adalah kita dapat menjelaskan tanggung jawab orang tua di dalam keluarga sebagai ayah dan ibu. Dan yang terakhir, kita dapat menjelaskan konsekuensi kehidupan keluarga jika Allah menjadi sumber dan pusat kehidupan. Sebelum kita lebih jauh membahas fungsi, tugas, dan juga bagaimana ketika Allah menjadi sumber di dalam keluarga kita, saya akan sedikit membahas definisi keluarga dari sudut pandang ilmu sosiologi. Keluarga itu apa sih dari sudut pandang ilmu sosiologi? Keluarga adalah bagian masyarakat yang bertanggung jawab untuk membina dan mendidik anggota keluarganya menjadi masyarakat yang baik. Lalu kalau begitu, apa itu keluarga Kristiani? Keluarga Kristiani adalah lembaga yang secara sadar dibentuk oleh Tuhan sendiri sebagai suatu komunitas yang menjalankan fungsi umum dan khusus. Mari kita bahas satu persatu secara lebih mendetail 9 fungsi umum dan 3 fungsi khusus di dalam keluarga. Mari kita membahas fungsi umum yang pertama. Fungsi umum yang pertama di dalam keluarga adalah keluarga harus menjadi tempat yang memperkenalkan norma-norma di dalam kehidupan, cara berperilaku, cara berkomunikasi, cara menyatakan kesalahan dengan benar, dan hal-hal yang berkaitan dengan pergaulan. Itu semua adalah fungsi sosial di dalam keluarga. Tujuannya apa? Ketika fungsi sosial itu terpenuhi di dalam keluarga. Ketika fungsi sosial itu terpenuhi di dalam keluarga, maka anggota keluarga ketika harus bermasyarakat sudah tidak lagi mendapatkan hambatan. Dia akan dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Dia dapat bersosialisasi dengan baik dengan orang lain. Dia dapat menjalin relasi yang baik dan sehat dengan orang lain. Bahkan ketika dia diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat dia harus berkompromi, itu tidak bermasalah lagi, karena biasanya orang yang fungsi sosial di dalam keluarganya terpenuhi, dia akan memiliki integritas yang kuat. Fungsi yang kedua adalah fungsi afeksi. Apa yang dimaksud dengan fungsi afeksi di sini? Keluarga adalah tempat di mana seorang anak menerima, merasakan, bahkan mengalami kasih sayang yang tulus, perlindungan, rasa aman dari
keluarganya, dari orang tuanya. Itu adalah fungsi afeksi. Fungsi yang ketiga adalah fungsi edukatif. Apa yang dimaksud dengan fungsi edukatif? Keluarga seharusnya menjadi wadah atau lembaga pertama dan yang paling utama di dalam mendidik anak. Ulangan pasal 6 ayat 4-9 menekankan bahwa orang tualah yang seharusnya memiliki kewajiban memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dengan berulang-ulang tanpa rasa bosan dan lelah. Sehingga bisa dikatakan fungsi edukatif itu harus dilakukan terus-menerus. Momen pembelajaran itu berlangsung seumur hidup di dalam keluarga. Fungsi yang keempat adalah fungsi religius. Apa yang dimaksud dengan fungsi religius di sini? Keluarga adalah tempat di mana setiap anggota keluarganya mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Keluarga seharusnya adalah lembaga pertama yang mengajarkan tentang ketuhanan, bukan gereja, bukan sekolah. Lalu kita selanjutnya akan beralih kepada fungsi protektif. Apa yang dimaksud dengan fungsi protektif di sini? Keluarga seharusnya menjadi lembaga yang dapat menghindarkan seseorang, menghindarkan anggota keluarganya dari pergaulan atau kebiasaan yang buruk. Ada banyak hal-hal yang menggoda anggota keluarga untuk jatuh di dalam hal-hal yang tidak baik pada zaman sekarang. Seperti kecanduan merokok, minum-minuman keras, narkoba, bahkan seks bebas. Seharusnya keluargalah menjadi tempat anggota keluarga untuk dapat terhindar dari hal-hal negatif tersebut. Fungsi selanjutnya adalah fungsi ekonomis, atau di dalam buku pegangan kita bisa dikatakan sebagai fungsi ekonomi. Apa yang dimaksud dengan fungsi ekonomi? Keluarga seharusnya merupakan tempat di mana orang tua harus menafkahi semua anggota keluarganya dari segala bidang atau aspek kehidupan. Fungsi yang ketujuh yaitu fungsi rekreasi. Apa yang dimaksud dengan fungsi rekreasi? Seharusnya keluarga itu menjadi tempat setiap anggota keluarganya dapat mencurahkan rasa kepenatan dengan bersenda gurau, dengan melepaskan sejenak gadget dan segala hal yang menjadi distraksi. Seseorang dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan bahkan melepaskan kepenatan. Rekreasi di sini apakah harus pergi ke tempat-tempat bermain atau ke gunung atau ke pantai? Apakah harus mengunjungi tempat-tempat rekreatif? Tidak. Dengan hanya berkumpul bersama, seharusnya itu menjadi momen rekreasi di dalam keluarga. Fungsi yang kedelapan adalah fungsi status sosial. Apa yang dimaksud fungsi status sosial di sini? Keluarga seharusnya memperkenalkan kepada anak-anaknya tentang keberagaman. Khususnya di Indonesia, ada begitu banyak budaya, ada begitu banyak macam agama, ada banyak adat istiadat di mana kita adalah bangsa yang multikultural. Bahkan kita juga di negara kita ada berbagai macam orang hidup di dalam berbagai macam latar belakang ekonomi. Seharusnya keluargalah yang memberikan pemahaman untuk hidup bertoleransi di dalam bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah fungsi biologis. Fungsi terakhir dari fungsi umum adalah fungsi biologis. Dan kalau di pegangan kita, buku pegangan kita,
bisa dikatakan fungsi biologis itu adalah fungsi reproduksi. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi reproduksi atau fungsi biologis? Bahwa keluarga menjadi lembaga penggenapan akan perintah Tuhan di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28, di mana dikatakan di situ Allah memerintahkan manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Bahwa hanya di dalam lembaga keluargalah seks itu diperbolehkan dan dianggap sebagai sesuatu yang kudus. Nah, fungsi selanjutnya akan kita pelajari selain fungsi umum adalah fungsi khusus. Ada 3 fungsi khusus di dalam keluarga. Fungsi yang pertama adalah keluarga harus menjadi teman sekerja Allah. Kejadian pasal 1 ayat 28 katakan tidak hanya beranak cucu dan bertambah banyak, tetapi kita juga memiliki tugas untuk merawat dan mengelola alam ini. Tugas yang kedua, di dalam fungsi yang khusus, kita sebagai lembaga keluarga Kristiani, hendaknya menjadi lembaga yang memperkenalkan Tuhan bagi setiap anggota keluarganya. Lembaga pertama yang memperkenalkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Dan yang terakhir, di dalam fungsi khusus, seharusnya keluarga bisa menjadi wadah ekspresi kasih, kesetiaan, dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Efesus pasal 5 ayat 22-23 menjadi dasar dari fungsi khusus yang ketiga. Kalau tadi kita sudah membahas 9 fungsi umum dan 3 fungsi khusus di dalam keluarga, tiba saatnya kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran yang kedua. Bagaimana tanggung jawab orang tua di dalam kehidupan keluarga. Khususnya di dalam konteks ini, kita akan membahas 2 peranan penting di dalam anggota keluarga, yaitu bagaimana ayah melakukan perannya di dalam keluarga. Ada beberapa hal yang harus dilakukan ayah di dalam keluarga. Peran yang pertama dan terutama yang harus dia lakukan, dia harus menjadi pendidik di dalam keluarganya. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di dalam Alkitab memberi penekanan yang sangat serius mengenai peran ayah sebagai pendidik di dalam keluarga. Peran yang kedua yang harus dijalankan ayah di dalam keluarga, dia harus bisa menjadi problem solver. Apa yang dimaksud dengan problem solver di situ? Orang tua atau ayah itu harus dapat menunjukkan bahwa dia dapat menjadi pengambil keputusan tertinggi di dalam keluarga. Bahkan jika terjadi masalah-masalah sepelik apapun, sang ayahlah yang seharusnya dapat menyelesaikan persoalan yang ada di dalam keluarga. Peran yang ketiga yang dapat dijalankan seorang ayah di dalam keluarganya adalah dia harus menjadi playmate. Dia harus menjadi teman yang baik bagi setiap anggota keluarganya. Dia harus dapat menciptakan komunikasi dan hubungan yang hangat dengan setiap anggota keluarganya. Peran yang keempat, dia harus menjadi seorang punishment. Punishment di sini apakah dia harus terus-menerus memberikan hukuman kepada anggota keluarganya? Tidak. Dalam konteks ini, sang ayah itu harus bisa menjadi pribadi yang berani menegur anggota keluarganya ketika ada salah satu anggota keluarganya yang melakukan kesalahan. Dan sebaliknya, ketika dia melakukan kesalahan, dia harus berani dengan rendah hati meminta maaf kepada setiap anggota keluarganya. Dan yang terakhir adalah dia harus menjadi role model di dalam keluarganya. Dia harus menjadi teladan yang utama di dalam keluarganya, baik di dalam perkataan maupun di dalam perbuatan. Selanjutnya, kita akan lebih jauh
berbicara tokoh kedua di dalam keluarga yang sangat penting, yaitu bagaimana ibu menjalankan perannya di dalam keluarga. Sekali lagi, bagaimana peran sang ibu di dalam keluarga ketika dia harus menjalankan perannya, baik itu khususnya bagi anak-anak yang dilahirkannya. Bagaimana ibu melakukan perannya di dalam keluarga? Ada beberapa sikap, ada beberapa hal yang harus dilakukan ibu di dalam keluarganya. Ada banyak ayat-ayat yang menjadi pendukung di dalam peran sang ibu dalam menjalankan perannya, khususnya di dalam keluarga. Peran yang pertama yang harus dilakukan ibu di dalam keluarga adalah dia harus dapat menolong anak-anaknya mengembangkan diri serta potensi di dalam diri anak-anaknya. Amsal 22 ayat 6 katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpan daripada jalan itu. Lalu sikap yang kedua yang harus dilakukan ibu di dalam menjalankan perannya adalah dia harus melayani. Dia harus melayani anak-anaknya dan juga seisi rumahnya. Amsal 31 ayat yang ke-15 katakan, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuannya. Kemudian peran yang ketiga yang harus dijalankan oleh seorang ibu adalah dia harus bisa menyiapkan kebutuhan keluarganya. Amsal pasal yang 31 ayat 21 katakan, ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Lalu peran selanjutnya, hal apa yang harus dijalankan oleh seorang ibu? Dia harus dapat mengajarkan hidup takut akan Allah dengan penuh kasih. Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-24 katakan, suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Hal yang lain lagi yang harus dijalankan oleh seorang ibu di dalam keluarganya adalah dia harus menjadi pengajar di dalam keluarganya dan harus menjadi pribadi yang bijak. Amsal 31 ayat 26 katakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di dalam lidahnya. Sikap yang lain lagi yang harus dilakukan seorang ibu bagi keluarganya adalah dia harus dapat mengatur semua kegiatan di dalam rumah tangganya. Amsal 31 ayat 27 katakan, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Dan sikap terakhir yang harus dilakukan seorang ibu dibagi keluarganya, terkhusus bagi anak-anaknya, adalah dia harus meneladankan karakter yang baik kepada anak-anaknya. Amsal pasal 31 ayat yang ke-26 sekali lagi katakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Kita akan lebih lanjut mempelajari apa yang terjadi dengan kehidupan keluarga ketika Allah menjadi sumber dan pusat kehidupannya. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama sampai ke-14, nanti kalian bisa baca sendiri. Saya akan menyimpulkan ada beberapa hal yang terjadi ketika kita melibatkan Allah sebagai sumber kehidupan keluarga.
maka Allah akan memberkati kaum keluarga kita, tidak hanya secara spiritual, tetapi juga secara jasmani. Yang kedua, Tuhan akan membuat berhasil semua usaha yang dilakukan keluarga. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Dia akan menguduskan kaum keluarga yang melibatkan Allah sebagai sumber kehidupan. Poin yang keempat, dia akan memberikan kemenangan bagi keluarga-keluarga yang melibatkan Allah dalam kehidupannya. Sehingga bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini, ada dua hal penting yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini. Keluarga harus menjalankan fungsinya dengan baik itu di dalam fungsi umum maupun fungsi khusus. Bahkan orang tua, ayah dan ibu juga harus menjalankan perannya dengan baik. Lalu pertanyaannya bagi kita adalah, sebagai seorang anak, apa yang harus saya kerjakan di dalam kehidupan kita? Peran kita sebagai anak adalah kita harus tunduk kepada orang tua kita. Kita harus taat kepada orang tua kita. Kita harus dengar-dengaran kepada orang tua kita. Kita akan belajar lebih lanjut di bab selanjutnya mengenai peran dan tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Dan kesimpulan yang kedua yang dapat kita pelajari dari pembelajaran kita hari ini adalah Allah memberkati dan memelihara hidup keluarga yang menjadikan Allah sebagai pusat dan sumber kehidupan keluarga. Kiranya dari pembelajaran hari ini kita memetik nilai-nilai positif dan bahkan kita dapat mengaplikasikan setiap hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, saya mengajak kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, untuk pembelajaran hari ini, dan biarkanlah setiap hal-hal yang baru yang kami terima Tuhan, mampu kami aplikasikan, mampu kami jalankan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam pembelajaran selanjutnya Tuhan, ada tugas-tugas yang akan kami kerjakan, kiranya Engkau juga yang memberikan hikmat supaya kami dapat menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.